Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Ahmad Fauzi, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi dalam manajemen pendidikan, konsep dan pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Kami yang beranggotakan saya sendiri Siti Fatimah dan yang kedua Mas Bisri Mustafa. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu A. Pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. 1. Sistem menurut Gordon Davis merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Raymond McLeod, sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai tujuan. Jadi, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen seperti perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, serta pengendalian dalam organisasi. Yang ketiga, pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan adalah sistem yang terdiri dari sekelompok orang, pedoman, perangkat, pengolah data yang memantau dan mengambil kembali data lingkungan, yang memperoleh data dari transaksi dan operasi dalam organisasi, di mana yang menyaring, mengatur, dan memilih data, serta menyajikannya sebagai informasi kepada pemangku kepentingan pendidikan atau sekolah. Sistem informasi manajemen pendidikan dikembangkan secara terpadu, dimulai dari proses operasional pendapatan siswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, hingga operasional siswa menjadi alumni. Jadi, sistem informasi manajemen pendidikan ini merupakan proses operasional siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang meneruskan bab atau yang poin A. Selanjutnya saya akan melanjutkan poin B, yaitu konsep dasar sistem informasi manajemen pendidikan. Sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar suatu perkembangan teknologi. Sistem informasi manajemen berhubungan dengan organisasi dan pengelolaannya. Sistem merupakan satu kesatuan yang dinamis dalam melakukan pergerakan yang terarah pada tercapainya tujuan integral dengan bantuan komponen atau bagian-bagian yang harmonis secara utuh, saling berhubungan dan mendukung keberhasilan. Kemudian kaitannya dengan konsep informasi, Umar Hamalik ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah semua hal yang diperlukan dalam proses pembuatan keputusan, misalnya yaitu pengetahuan, fakta, data, angka, dan sebagainya. Kemudian mengingat lembaga pendidikan di Indonesia merupakan organisasi yang memiliki orientasi ganda atau bisa dikatakan multiple oriented, yaitu organisasi yang berorientasi sosial dan orientasi bisnis. Orientasi sosial pendidikan ini tujuan meningkatkan kecerdasan bangsa, sedangkan orientasi bisnis pendidikan dalam mempertahankan eksistensi maupun operasionalnya harus memiliki dana yang cukup memadai. Dengan demikian, lembaga pendidikan tersebut akan menghasilkan lulusan yang terbaik atau yang berkualitas. Kemudian yang untuk poin C, pelaksanaan manajemen pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam. Dalam prinsip ajaran Islam, segala sesuatu
tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur, dan proses-prosesnya juga harus diikuti dengan secara tertib. Kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan atau tetap terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Setiap organisasi termasuk pendidikan, pondok pesantren memiliki aktivitas-aktivitas pekerjaan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan sebuah organisasi. Salah satu aktivitas tersebut yaitu manajemen. Dengan pengetahuan manajemen, pengelola pondok pesantren bisa mengangkat dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ke dalam sebuah lembaga tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.